Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Kuga di part ke-7. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Henshin! 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 大変身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  Pada suatu hari di kedai Pore-Pore, Minori dan Godai dikejutkan dengan berita tentang ledakan makhluk nomor 39 yang disebabkan oleh kekuatan dari nomor 4, di mana dampak dari ledakannya menimbulkan kerusakan besar karena radius ledakannya mencapai 3000 meter. Berdasarkan keterangan dari beberapa pihak kepolisian, nomor 4 diklaim tidak bisa mengendalikan dirinya. Tapi beruntung insiden sebesar itu tidak menimbulkan korban jiwa, dan hal itu terjadi berkat Ichijo dan rekannya yang berhasil menetralisir area tersebut sebelumnya. Berita itu pun membuat Godai cukup merasa bersalah. Namun waktu itu Godai pun tak punya pilihan lain. Karena jika tidak menggunakan kekuatan emas Kuga merah, maka ia merasa tidak akan bisa mengalahkan monster itu sebab makhluk itu memiliki tubuh yang sangat keras dan kuat. Tak lama kemudian Sakurako datang untuk membantu pekerjaan Minori di kedai itu. Lalu scene beralih ke Sakura yang sedang sarapan bersama Ichijo. Dari berita sebelumnya, ia mengaku kecewa dengan para petinggi polisi yang kini tidak lagi mengakui kontribusi nomor 4 sejak insiden ledakan besar sebelumnya. Karena itu ia merasa kini adalah saat yang tepat Ichijo memberitahukan siapa sebenarnya sosok nomor 4 itu pada mereka. Namun di sini Ichijo hanya tersenyum mendengar permintaan itu. Di tempat lain diperlihatkan Baruba yang sedikit ragu apakah Bada akan bisa menyelesaikan Kagerunya kali ini. Namun karena permainan harus terus berlanjut, maka mau tak mau akhirnya Baruba mengutus Bada dengan target Linto 99 dalam waktu 7 jam. Dan Bada pun setuju serta akan memasukkan Kuga ke dalam target mangsanya. Bahkan Bada berencana memainkan Kageru selanjutnya agar bisa segera sampai ke permainan final. Tak berselang lama Ichijo menelpon Godai memberitahukan bahwa nomor 41 telah muncul. Mengetahui hal itu, Godai pun lantas segera bergegas ke TKP yang sudah diberitahu oleh Ichijo. Meski awalnya Sakurako sempat khawatir, namun lagi-lagi Godai meyakinkannya bahwa kali ini institut penelitian telah membuat sesuatu yang baru untuknya. Sementara di TKP tampak Badai yang melakukan aksinya dengan menargetkan para pengendara motor. Setelah menghabisi korbannya, ia pun kembali berpindah lokasi. Sehingga mau tak mau Godai dan Ichijo harus pergi ke lokasi tersebut untuk menghentikannya. Di distrik Minato, Kuga pun mendengar teriakan seseorang. Dan ternyata di sana Bada telah menunggu Kuga di gedung tersebut. Tak ingin buang waktu, Kuga pun lantas menggunakan Dragon Form untuk mengejarnya ke atas gedung. Sesampainya di sana, ia pun tak menemukan siapapun kecuali pria yang telah tewas yang menjadi korban Bada. Ketika Ichijo akan menyusul Godai melalui lift, tak disangka Bada berada di lift itu dan hampir saja menabraknya. Beruntungnya Ichijo bisa menghindar, namun hal itu membuat Bada berhasil kabur. Meski begitu, Kuga tak mau menyerah dan kembali turun untuk mengejarnya menggunakan motor. Sayangnya di perjalanan motor Trackcaster Kuga kalah dalam hal kecepatan, di mana kecepatan motor itu hanya sekitar 300 km per jam, sedangkan kecepatan motor Bada ternyata mencapai 400 km per jam. Ditambah lagi keterampilan riding yang melampaui aksi Kuga di pertarungan-pertarungan sebelumnya. Ketika Kuga terpojok, beruntungnya Ichijo sampai dan segera menembak Bada yang akhirnya mengenai motornya hingga mengeluarkan asap. Sama halnya dengan Batsu, ternyata Bada juga tak menyukai asap. Karena itu maka Bada pun lantas meninggalkan pertarungan. Karena pertarungan itu, Trackcaster pun mengalami rusak berat, sehingga Ichijo merasa Godai membutuhkan motor baru yang lebih cepat untuk mengalahkan nomor 41. Dan motor pengganti itu bernama Beat Chaser 2000, yaitu motor yang dikembangkan oleh institut kepolisian. Saat itu juga Ichijo pun segera menghubungi Enokida untuk memintanya mengeluarkan Beat Chaser. Namun ternyata petinggi kepolisian tidak mengizinkan motor itu diserahkan kepada nomor 4, karena ia takut kejadian ledakan sebelumnya terulang lagi. Bahkan karena itu ia memberitahukan bahwa perwakilan dari kepolisian Kanto akan datang untuk mengambil alih motor itu. Tak mau terlalu ambil pusing, Ichijo yang mengetahui kelemahan nomor 41 sama dengan makhluk nomor 6 lantas meminta Enokida untuk memperkuat peluru gas yang biasa ia gunakan. Dari percakapan sebelumnya, Godai sadar pihak kepolisian mengubah izin penggunaan motor tersebut karena kejadian ledakan sebelumnya. Di saat yang sama nomor 41 kembali beraksi. Dan dengan segera Godai pun menuju TKP. Sementara Ichijo akan meyakinkan atasannya untuk menyetujui Beat Chaser untuk digunakan nomor 4.
Di tempat berbeda, Bada kembali mengincar pengemudi motor. Kini jumlah korban yang telah terbunuh pun sudah mencapai 21 linto. Di sisi lain, Ichijo meminta pada atasannya untuk segera menyetujui penyerahan Bitcaser pada nomor 4. Namun pengajuannya ditolak karena dampak kerusakan sebelumnya sangatlah besar. Bahkan pada kejadian sebelumnya belum pernah terjadi sebesar ini. Maka dari itu atasannya pun ragu untuk mengambil keputusan tersebut. Kepala polisi pun menilai ini bukan situasi yang tepat untuk itu. Namun Ichijo bersikeras memintanya untuk membicarakan kembali dengan para petinggi kepolisian. Sebab untuk mengakhiri insiden ini nomor 4 harus memiliki motor yang lebih cepat dari nomor 41. Setelahnya Sasayama mengkonfirmasi bahwa nomor 41 melakukan pembunuhan dengan sepeda motor berkecepatan 400 km per jam. Dan demi mengurangi jumlah korban, Ichijo meminta Sasayama mengumumkan larangan penggunaan motor di semua distrik. Kemudian Ichijo meminta bantuan kepada rekannya untuk memancing nomor 41 agar mengikuti rute yang telah ia rencanakan. Di mana rute tersebut ternyata mengarah ke sebuah area kosong yang jika terjadi ledakan dari pertarungan dengan Kuga, maka area itu akan meminimalisir kerusakan karena lawan kali ini sangatlah kuat. Dan yang akan mengarahkan monster itu ke rute tersebut yaitu adalah Sakurai bersama tim menggunakan peluru gas yang sudah di-upgrade. Sedangkan untuk pengamanan mereka juga mempersiapkan beberapa mobil polisi sebagai penutup jalan. Di perjalanan Godai bertemu dengan Sugita yang kebetulan sama-sama akan menuju ke TKP. Dan kali ini Sugita akan menemani Godai untuk menggantikan Ichijo. Dan di momen ini Sasayama memperkenalkan dirinya lewat sambungan radio. Di sisi berbeda, Bada kembali beraksi. Sementara itu Baruba yang sedang bersama dengan antek-anteknya diberitahu bahwa korban dari Bada telah mencapai 47 linto. Untuk itu Baruba meminta mereka segera menyelesaikan permainan ruang kegelapan agar mereka bisa melanjutkan ke permainan ruang putih. Namun salah satu Gronggi merespon bahwa Kugalah yang akan memenangkan permainan kali ini. Mendengar hal itu seperti biasa terlihat Goma dengan gelagatnya yang tidak senang mendengar hal tersebut. Beberapa waktu kemudian Sasayama kembali menginformasikan bahwa mereka telah menutup beberapa area untuk meminimalisir dampak pertarungan. Dengan memprediksi rute pergerakan nomor 41, mereka berencana untuk memancingnya ke sebuah area dekat pantai Miura. Di saat yang sama, sambungan radio dari anggota polisi lainnya menginformasikan bahwa ia sedang mengejar makhluk nomor 41. Namun sayangnya karena ia tak menjaga jarak, alhasil ia malah menjadi sasaran Bada. Setelah melumpuhkan polisi itu, Bada pun kembali kabur. Godai yang mengetahui kejadian itu lantas segera mengejarnya. Sementara itu di lab Enokida, 2 anggota polisi Kanto akhirnya tiba untuk menjemput Bitchaser. Sedangkan kejar-mengejar Kuga dan Bada masih berlanjut. Di sana terlihat keduanya setara dalam penguasaan rider skill. Namun hal kecepatan pergerakan Bada jauh lebih unggul. Hal itu terlihat ketika ia tiba-tiba menggunakan Tricaster setelah kedua motor mereka saling beradu hingga sama-sama terjatuh. Beruntung Kuga selamat dari serangan Bada. Karena aksi monster itu, motor Tricaster tiba-tiba mengalami rusak parah. Dan di sini Bada sengaja membiarkan Godai karena ia telah menargetkannya sebagai sasaran terakhir. Setelahnya bersama Sugita, Godai pun menghubungi Ichijo. Namun karena belum mendapatkan izin menggunakan Bitchaser, maka Godai akan memikirkan cara lain untuk mengalahkannya dengan kekuatan Rising Pegasus bersama Goram. Di sisi lain Bada pun kembali melanjutkan aksi pembunuhannya. Dan ternyata hanya tersisa 2 orang lagi untuk mencukupi target Linto dari Gagerunya. Sementara di labnya Enokida tiba-tiba bertingkah konyol karena ia berusaha mengulur waktu untuk menunggu kedatangan Ichijo. Dan benar saja tak menunggu waktu lama, Ichijo pun tiba di saat yang tepat. Kemudian di sana mereka mulai berunding mengenai Bitchaser. Di sisi lain Godai dan Sugita mendapati kabar bahwa total korban nomor 41 telah mencapai 97 orang. Sementara itu Sakurai dan pasukannya sedang bersiap untuk menghadang nomor 41 yang diprediksi akan melewati jalur yang telah ditentukan. Namun sayangnya lagi-lagi pihak kepolisian harus kehilangan rekannya karena motor Bada sangatlah cepat. Sehingga ia bisa mengejar polisi pemancing yang pada akhirnya polisi itu pun terbunuh. Di markas besar kepolisian, kepala polisi berkata bahwa mereka telah berusaha melakukan prosedur untuk tidak menyerahkan Bitchaser kepada nomor 4. Namun di sisi lain ada hal yang perlu diwujudkan dan dilakukan untuk memastikan keselamatan penduduk.
Karena itu jika prosedur yang telah dilakukan merupakan sebuah kesalahan, maka situasinya akan semakin buruk. Untuk itu ia pun berharap kepada para petinggi untuk mengkoreksi ulang prosedur yang telah diterapkan sebelumnya. Sementara ketika Sakurai merasa bersalah telah kehilangan rekannya, tepat di hadapannya Godai yang melihat sebuah motor berniat meminjamnya untuk mengejar nomor 41. Dan ketika Sakurai melihat Sugita dengan mudahnya meminjamkan pistol dan motor itu lantas membuatnya kebingungan. Namun pada akhirnya ia menyadari bahwa pria itu ternyata adalah sosok manusia dari makhluk nomor 4. Dalam pengejaran, Kuga akhirnya menggunakan wujud Rising Pegasus Form menggunakan bantuan Goram. Namun sayangnya kecepatan pergerakannya masih kalah cepat dengan Bada, sehingga Bada berhasil menghindari tembakannya dan berhasil kabur. Sementara setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang, akhirnya sesuai harapan pihak kepolisian Kanto mau mengerti akan situasinya dan menyerahkan kembali Beat Chaser pada Ichijo. Setelah itu ia pun dengan segera membawa Beat Chaser untuk digunakan oleh Godai. Di sisi lain Bada ternyata menemui Baruba untuk mengumumkan bahwa setelah ia membunuh Kuga, ia meminta ingin langsung menuju permainan ruang putih. Dan selanjutnya ia akan membunuh Daguba. Sementara itu karena pada operasi sebelumnya telah gagal, maka Sakura yang kini berada di wilayah rute yang berbeda bersama timnya kembali memprediksi rute yang akan dilewati oleh nomor 41. Dan direncanakan kali ini mereka akan mengarahkannya ke sebuah area yang telah direncanakan oleh Ichijo. Sementara itu Godai kini tak bisa berubah kembali untuk beberapa saat. Ketika melihat Godai, Sugita lantas teringat insiden makhluk nomor 5 yang hampir membuatnya terbunuh. Namun berkat pertolongan Godai ia pun terselamatkan, sehingga ia merasa bersalah karena pernah menodongkan pistol padanya. Namun beruntungnya Godai memaklumi hal tersebut. Tak lama kemudian dikabarkan bahwa nomor 41 kembali melakukan pergerakan di sekitar pantai. Setelah itu Ichijo memberitahu ia sedang membawa Beat Chaser untuk diserahkan kepada Godai. Di sisi lain Sakurai bersama timnya dengan siaga menghadang nomor 41 dan menghujaninya dengan peluru gas untuk mengarahkannya ke rute yang telah direncanakan. Kuga yang menyadari Ichijo membawa Beat Chaser lantas meminta Sugita untuk menghentikan mobilnya. Sama halnya dengan Tricaster 2000, motor Beat Chaser 2000 ternyata juga memiliki fitur untuk mengubah warna pada logamnya. Setelah Henshin, Kuga pun segera mengejar Bada dengan motor itu. Kali ini Kuga sepertinya tidak meladeni pertarungan di atas motor yang dilakukan oleh Bada, karena ia hanya berfokus untuk mengalahkan kecepatan motornya. Hal ini kemungkinan dimaksudkan agar ia bisa melakukan serangan pamungkas dengan kekuatan Rising Mighty, di mana kekuatan ini hanya digunakan untuk lawan yang tergolong kuat. Setelah Kuga jauh dari jangkauan Bada, ia pun turun dan lantas mengerahkan tendangan ke arah monster itu hingga membuatnya meledak. Beruntungnya di pertarungan kali ini mereka berhasil meminimalisir kerusakan area sekitar. Singkat cerita, Ichijo kembali menemui atasannya dan meminta maaf karena telah mengabaikan perintahnya. Namun ternyata ketika Ichijo mengantarkan motor Beat Chaser pada nomor 4, para petinggi sudah menyetujui hal tersebut. Bahkan mereka sepakat untuk memberikan perlindungan pada Godai Yusuke agar mereka tak selalu menaruhnya di situasi berbahaya sendirian. Beberapa hari kemudian di suatu malam, seorang bocah remaja bernama Satoshi di sebuah rumah sakit tampak sedang ketakutan karena teror pria misterius, di mana pria itu mengatakan bahwa di hari keempat, yaitu hari ini, kematian akan datang padanya, di mana itu sama seperti nasib ketiga temannya yang telah meninggal. Awalnya ia akan mengalami gejala memisah, namun setelahnya ia pun tiba-tiba meninggal. Dan kematian janggal ini merupakan ulah dari Jaraji yang kehadirannya saat itu tidak disadari siapapun. Sementara keesokan harinya terlihat Nana yang menemani Godai mencuci motor barunya. Di sana Nana pun sempat bingung mengapa Godai mengganti motornya. Dan di sana Godai mengaku bahwa ia hanya dipinjami motor itu oleh Ichijo selagi motor sebelumnya diperbaiki. Tak lama kemudian Ichijo menghubunginya dan memberitahukan bahwa ada kasus kematian yang sama dengan yang dialami oleh Satoshi, di mana ternyata untuk kasus kali ini target korbannya adalah anak laki-laki kelas 2 SMA Midorikawa yang keseluruhan muridnya berjumlah 91 pelajar. Dan total korban dari semua kasus kematian hingga pada saat ini sudah mencapai 78 anak termasuk Satoshi. Namun pihak kepolisian belum bisa memastikan penyebab kematian para pelajar tersebut. Untuk itu Ichijo akan ke tempat Tsubaki untuk melihat hasil otopsi pada salah satu mayat korban. Sementara Godai akan ke tempat Minori di Nagano. Sementara itu di saat yang sama Kageyama menghubungi Ichijo untuk mengabarkan bahwa telah terjadi pembunuhan massal di sebuah bangunan kosong di sekitar area pegunungan Kurogatake. Di sisi lain Sakurako yang saat itu tengah menerjemahkan seluruh karakter tulisan kuno tiba-tiba saja dimintai Ichijo untuk segera pergi ke Nagano.
Ichijo meminta Sakurako karena merasa hanya gadis itu yang bisa melakukan penyelidikan tersebut. Sementara itu Tsubaki yang sedang melakukan otopsi berkata bahwa itu adalah kasus ke-82 dari SMA Midorikawa, di mana dari pemeriksaannya ia menemukan sebuah benda berupa logam yang menyerupai duri dari kepala korban. Dan menurutnya hal itulah yang menjadi penyebab kematian para pelajar karena mereka mengalami pendarahan pada otaknya. Melihat itu mereka berdua pun bingung karena benda tersebut bisa berada di dalam kepala yang padahal secara medis harus dilakukan operasi untuk memasukkannya. Dan anehnya lagi ketika di ronsen benda itu tidak ditemukan, sehingga mereka menduga benda tersebut dimasukkan ke dalam tubuh korban dengan metode tertentu, di mana pada beberapa hari kemudian benda itu menjadi fatal untuk otak korban. Di sisi berbeda Baruba berjalan di sebuah hutan belantara dengan anggun. Dan ternyata gadis Guronggi itu sedang bergerak menuju sebuah gua bawah tanah untuk menemui sosok misterius dan menanyakan padanya terkait sekumpulan Guronggi lemah yang telah dimusnahkan. Dan di sini terungkap bahwa sosok misterius tersebutlah yang ternyata telah melakukan pembantaian massal. Namun di sini wujudnya tidak diperlihatkan. Kemudian Baruba mengatakan bahwa Gageru akan dilanjutkan oleh Gadoru karena ia merupakan pemimpin dari kelompok Go. Di sebuah acara pemakaman murid SMA Midorikawa, salah satu anak laki-laki tiba-tiba histeris karena Jaraji memperlihatkan wujudnya pada anak tersebut. Dan ternyata anak laki-laki itu kerap diperlihatkan sosok Jaraji di beberapa pemakaman teman sekelasnya yang telah meninggal. Di tempat berbeda tampak Guronggi wanita meremehkan Goma karena ia menilai Goma lemah dan tak mungkin untuk melakukan Gageru. Mendengar hal itu Goma pun kesal dan bermaksud memperlihatkan sesuatu untuk menghadapinya. Namun Gadoru menghampirinya dengan wujud Guronggi dan menantang Goma untuk memperlihatkan apa yang sebenarnya ia miliki. Akan tetapi karena Goma tak ingin ambil resiko maka akhirnya ia memilih untuk pergi dari sana. Di tempat berbeda Ichijo memberitahu Godai bahwa berdasarkan keterangan Sakurai, semua korban bertemu dengan pria misterius yang memprediksi kematian mereka dalam waktu 4 hari. Hal ini sama seperti yang dikatakan Satoshi sebelumnya, dan pria tersebut juga muncul di setiap pemakaman korban. Tak lama kemudian Sasayama menginformasikan bahwa salah satu siswa SMA Midorikawa telah tewas karena bunuh diri lompat dari jendela rumah sakit. Dan menurut keterangan saksi ia mengalami ketakutan ekstrim setelah bertemu pria misterius yang memprediksi kematiannya. Mendengar informasi itu Godai lantas berasumsi jika korban dari makhluk tak dikenal sampai bunuh diri maka hal tersebut pastinya tidak dihitung sebagai bagian dari Gageru. Di saat yang sama Sakurai memberitahu bahwa sebenarnya ada seorang murid pindahan di kelas 2 SMA Midorikawa yang sepertinya belum bertemu dengan pria misterius itu, dan ia bernama Ikuta Kazuya. Mengetahui hal itu Godai dan Ichijo pun dengan cepat bergegas ke kediaman Kazuya dan meminta Sasayama untuk meminta polisi setempat melindunginya. Karena ia pasti akan jadi target selanjutnya untuk menggantikan korban yang telah bunuh diri. Kini pihak kepolisian akhirnya sudah mengetahui target monster adalah seluruh pelajar kelas 2 SMA Midorikawa yang berjumlah 91 siswa. Jadi Kazuya adalah siswa ke-91 yang sepertinya ia tidak termasuk ke dalam target Guronggi itu. Namun karena korban yang ke-90 tadi bunuh diri maka pastinya Jaraji akan menjadikannya target untuk menggantikan korban yang bunuh diri. Tak berselang lama Sasayama kembali menginformasikan bahwa Kazuya pergi bersama kedua orang tuanya ke sebuah desa untuk mencari tempat berlindung dari incaran makhluk tak dikenal. Mendengar informasi itu Ichijo dan Godai pun segera mengubah rute perjalanan mereka. Setibanya di desa Hokane, Jaraji mulai meneror Kazuya sekeluarga. Dan hal itu tentu membuat mereka overthinking dan ketakutan. Suasana pun semakin mencekam ketika suara sirene polisi yang datang ke rumah itu tiba-tiba hilang karena ternyata Pak Polisi sudah tewas dibunuh oleh monster itu. Setelah puas meneror mereka, Jaraji akhirnya memperlihatkan diri dan berkata alasannya membunuh adalah karena ia suka melihat korbannya menderita karena ketakutan. Ketika ia akan menghabisi Kazuya, beruntungnya Godai tiba di saat yang tepat dan kemudian menggiring makhluk itu menjauh dari Kazuya dan keluarganya. Di pengejaran Kuga pun berubah ke mode Dragon Form karena makhluk tak dikenal itu ternyata memiliki pergerakan yang sangat cepat. Namun sayangnya Jaraji berhasil melumpuhkan Kuga menggunakan durinya sebelum akhirnya ia pergi setelah memperingatkan Kuga agar tak mengganggu permainannya. Singkat cerita, usai Jaraji kabur, Kazuya bersama keluarganya dibawa ke polsek sekitar rumahnya dengan dikawal oleh beberapa petugas kepolisian. Sementara di sisi berbeda, Sakurako yang telah sampai di Nagano disambut oleh Kanako yang ditemani oleh Kameyama. Di sana mereka pun langsung menuju ke TKP. Dalam perjalanan, Kanako memberitahukan Sakurako bahwa terdapat 34 mayat dalam pembunuhan massal tersebut. Dan yang membuat Sakurako terkejut adalah mereka bukanlah mayat manusia melainkan mayat dari para Guronggi. Sebab masing-masing dari mereka memiliki tato aneh yang menjadi ciri khas makhluk tak dikenal. Dan dari insiden itu berdasarkan bukti serta keterangan saksi mata, Kameyama berasumsi bahwa yang melakukan pembantaian massal adalah makhluk nomor kosong. Sesampainya di TKP, ketika memasuki tempat tersebut terlihat barang yang berserakan serta darah dan daging yang telah membusuk.
Selain itu, di sana mereka menemukan sebuah simbol misterius yang jika dilihat sekilas mirip seperti lambang Kuga, namun sedikit berbeda karena memiliki 4 tanduk. Dan hal itu tentunya akan menjadi tugas Sakurako untuk memecahkan misteri dari karakter misterius itu. Di tempat persembunyian para Grongi, mereka ternyata sedang mendiskusikan Gageru Jaraji yang akan segera berakhir. Dan ternyata target sudah mencapai 90 linto dalam waktu 12 hari. Namun karena ada satu kematian yang tidak diselesaikan olehnya, maka saat ini Jaraji harus mencari sasaran linto baru, yaitu Kazuya. Dan karena itu adalah hari ke-8, lalu 4 hari kemudian yaitu hari ke-12, jika Kazuya terbunuh maka Kagerunya akan selesai. Di sebuah tempat terlihat Kazuya yang akan disuntik obat penenang karena ia merasa selalu ketakutan dan belum bisa beristirahat sejak didatangi makhluk nomor 42. Dan di sini Godai berupaya untuk meyakinkan Kazuya, begitupun dengan Ichijo agar ia tak khawatir karena selama tertidur semua orang di sana akan melindunginya. Di saat yang sama terlihat raut wajah Godai yang sangat serius tak seperti biasanya. Melihat tekad itu, Kazuya pun akhirnya luluh dan mau disuntik bius agar ia tertidur. Setelahnya Godai pun kembali dibuat marah ketika melihat beberapa korban 42 yang telah terkonfirmasi mencapai 90 siswa. Ditambah lagi ia teringat apa yang dikatakan Kazuya bahwa nomor 42 sangat senang jika korbannya menderita. Kata-kata itu pun semakin menyulut emosinya. Beberapa saat kemudian Jaraji kembali beraksi dan berupaya untuk menyerang Kazuya dengan mengalihkan perhatian para polisi yang sedang berjaga dengan suara jentikan jarinya dan pergerakannya yang cepat. Selagi para polisi mencari keberadaannya, sementara itu Godai tetap berjaga di sekitar pintu kamar. Tak lama kemudian diperlihatkan salah seorang polisi yang berjaga di dalam kamar Kazuya telah tewas. Dan ternyata Jaraji sudah berada di dalam kamar. Jentikan jari yang ia mainkan untuk mengalihkan perhatian terdengar oleh Godai. Dan ketika Jaraji akan menyerang Kazuya, Godai yang sadar akan keberadaannya langsung menghajarnya. Di sini monster itu tidak sempat membalas serangan Kuga. Bahkan ia tidak bisa menggunakan kemampuan kecepatannya karena shock akibat dipukul Kuga secara terus-menerus. Dengan menggunakan Goram, Jaraji akhirnya dibawa ke sebuah tempat di tepi danau untuk dieksekusi. Dengan mode Rising Titan dan rasa amarah yang membuat buta, Godai seperti kehilangan kendali sehingga ia menyerang tanpa ampun hingga terjadi ledakan besar. Dan di sela-sela ledakan terlihat bayangan Kuga berwarna hitam dan Godai sepertinya telah menyadari akan sosok itu. Dan part 7 pun selesai. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Kuga kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.